kasih saya ucapkan kepada Ibu Tria yang sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya hari ini untuk berbagi ilmu. Saya yakin Bapak Ibu semuanya eh, banyak sekali ilmunya. Kami hanya berbagi di sini, bukan narasumber ya. Kalau narasumber kesannya terlalu tinggi gitu ya. Kita berbagi ilmu saja yang sudah saya pelajari, saya bagikan ke Bapak Ibu semuanya. Jika Bapak Ibu semuanya ingin menjadi pemateri atau ingin berbagi ilmu di komunitas kami persilahkan ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak harus dari kami yang pengurus, jadi Bapak Ibu semuanya juga boleh kalau ingin berbagi ilmu. Untuk sekarang Bapak Ibu, kami ingin berbagi ilmu tentang aksi nyata yang kita lakukan di PMM gitu ya, mengingat dalam pengelolaan kinerja kita itu ada yang di sana poinnya untuk menyelesaikan satu topik sampai aksi nyata, poinnya 8 gitu ya. Jadi sangat, kalau menurut saya itu lebih efektif gitu dibandingkan kalau kita mungkin bukan apa ya, bukan merendahkan, enggak gitu. Cuman kalau kita ikut mungkin IHT dari luar gitu ya, dari lembaga swasta, menurut saya itu lebih banyak memakan waktu kita gitu ya. Berbeda dengan aksi nyata yang kita lakukan di sekolah. Oke Bapak Ibu, izinkan saya share screen. Nah, di sini Bapak Ibu, sebentar. Oke, Bapak Ibu, nanti kalau Bapak Ibu buka aplikasi PMM-nya Bapak Ibu semuanya, nanti kita mulai dengan topik yang pertama, nanti mungkin disampaikan oleh Pak Ibnu ya. Saya mengambil topik, memang saya nggak curang gitu kan, kemarin saya minta perencanaan pembelajaran. Kenapa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu lihat di topik ketiga dan 4, topik perencanaan pembelajaran, bisa Bapak Ibu buat aksi nyatanya 1 untuk 2 topik. Jadi menurut saya ini lebih efektif sekali gitu ya. Mungkin kalau di saya, karena saya guru SMK, itu ada perencanaan pembelajaran SMK dan perencanaan pembelajaran SMA, SMK paket C. Kemarin saya sudah konfirmasi juga dengan teman sesama guru SD bahwa di perencanaan pembelajaran ini juga ada 2 untuk di SD gitu ya, dan sudah dikonfirmasi beliau juga sama membuatnya sama kayak saya gitu. Jadi buat 1 aksi nyata dapat diupload di 2 topik gitu ya. Jadi kan langsung dapat poinnya 16 seperti itu Bapak Ibu. Jadi tapi kalau Bapak Ibu ingin aksi nyatanya berbeda, ingin membuat yang lebih apa ya, mungkin lebih bervariasi, disilakan saja Bapak Ibu. Jadi kalau saya kan lebih efektif kemarin ya, mungkin karena saya baru awal-awal gitu membuat tahun kemarin untuk pelatihan mandiri, jadi saya ternyata bisa 2 gitu ya. Oke Bapak Ibu, saya lihatkan di sini ini yang sudah perencanaan pembelajaran ya Bapak Ibu. Aksi nyatanya sebenarnya nggak cuman ini gitu kan, cuman saya ambil perencanaan pembelajaran, itu yang diambil adalah merumuskan TP. Kenapa saya pilih yang ini? Karena saya anggap ini Bapak Ibu semuanya kalau guru pasti merumuskan TP ya, dan saya yakin di modul ajar Bapak Ibu, perangkat Bapak Ibu, TP itu sudah ada. Ini yang diminta hanya merumuskan TP. Jadi kita tidak harus sampai membuat modul selesai. Mungkin nanti di topik yang lain bisa sampai modul selesai. Begitu juga untuk topik perencanaan pembelajaran SMA, SMK, dan paket C. Saya ambil sama
aksi nyatanya, yaitu merumuskan tujuan pembelajaran. Jadi saya kira ini hal yang bisa Bapak Ibu gunakan ketika Bapak Ibu mulai, karena tidak susah. Kenapa tidak susah? Bahkan Bapak Ibu lihat sendiri kalau di sini saja gitu ya, di halaman depan Bapak Ibu kesulitan ketika membuat CP, TP, ATP, di sini juga sudah disediakan. Bapak Ibu bisa langsung memilih apa yang Bapak Ibu butuhkan. Contohnya SMK, mata pelajarannya mungkin kalau saya kan informatika ya. Oh, ternyata tidak keluar. Mungkin CP, ATP-nya. Oh, ini dasar-dasar atau dasar-dasar DKV, karena saya juga mengampu 2 mapel. Nah, itu ya dasar-dasar DKV. Nah, lihat CP ATP. Nah, fasenya kelas 10. Nah, ini contoh ATP. Lihat, bisa Bapak Ibu lihat. Nah, di sini harus minta konfirmasi. Nah, ini sudah ada dari Bapak Lusri Aryadi, SMK Negeri 1. Nah, di sini sudah ada CP, TP, dan ATP. Jadi Bapak Ibu, kalau umpamanya Bapak Ibu ingin menggunakan yang ada di PMM sendiri, Bapak Ibu juga sudah ada gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, ini adalah berikutnya, saya seperti biasa masih menggunakan aplikasi Canva untuk membuat aksi nyata saya. Kenapa? Kalau pakai Canva itu langsung tap 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 gitu ya, masukin aja selesai gitu ya. Ini adalah contoh aksi nyata yang sudah saya buat untuk merumuskan TP Bapak Ibu. Nah, ini ya, Bapak Ibu bisa mulai dari awal gitu ya. Contohnya saya mulai aja dari awal, saya ambil di sini umpamanya untuk bahan presentasi, karena saya ingin membuatnya seperti presentasi. Oh, ini di proyek saya dulu. Saya kembalikan dulu, saya ambil presentasi. Oke. Buat desain, kemudian presentasi. Nah, ini kalau desain kosong ya Bapak Ibu ya, seperti yang sudah di pertemuan sebelumnya. Bapak Ibu kalau ingin membuat desainnya bisa menggunakan menu desain. Jadi nanti bisa Bapak Ibu pilih mana desainnya yang Bapak Ibu suka. Contoh saya pilih yang ini. Nah, ini maaf sinyalnya tidak, semoga tidak bermasalah sinyal saya. Bisa Bapak Ibu mulai contoh di sini nama Bapak Ibu. Umpamanya saya mulai dengan nama saya. Kemudian saya bikin di sini atau huruf besar semua. Nyata PMM, topik perencanaan pembelajaran. Oke Bapak Ibu, saya kecilkan karena terlalu besar font yang diberikan oleh Canva. Saya kurangi setengahnya, mungkin fontnya tidak bisa dibaca. Saya kurang suka font yang seperti itu. Ini selera aja ya Bapak Ibu ya. Umpamanya sambil yang agak tegas tapi nggak terlalu tegas. Bapak Ibu juga bisa menambahkan gambar foto Bapak Ibu, contoh gambar salah satu gambar, mungkin Bapak Ibu ambil gambar mana ya, gambar saya ambil aja lah dulu, unggah file aja dari gambar. Foto saya terlalu jauh ke bawah karena saya sudah memakai
banyak sekali file. Oke, umpamanya saya ambil foto putra saya kembali ya. Umpamanya ini contoh saja Bapak Ibu. Nah, bisa Bapak Ibu untuk Canva ini bisa juga Bapak Ibu download di HP gitu ya. Jadi Bapak Ibu tidak terkendala ketika Bapak Ibu berada di jalan atau berada di suatu tempat yang tidak bisa membuka laptop. Bapak Ibu bisa menggunakan HP. Silahkan download melalui Play Store, kemudian cari Canva. Nah, tinggal tap, nanti tinggal tempel-tempel aja. Nah, seperti ini bisa Bapak Ibu tambahkan, kemudian mau saya edit, saya hapus backgroundnya. Jadi hanya foto. Nah, ini memudahkan sekali ya Canva nih. Saya juga bukan duta Canva ya Bapak Ibu. Saya cuman pengguna yang memanfaatkan. Jadi tinggal diletakkan saja, kemudian Bapak Ibu bisa ambil desain berikutnya, contoh langkah-langkah yang Bapak Ibu lakukan dalam membuat aksi nyata. Nah, apa umpamanya? Apa tadi yang kita ambil, merumuskan tujuan pembelajaran. Oke. Nah, saya ingin hapus yang ini, kemudian saya letakkan ini di tengah. Ini juga terlalu besar sekali. Kemudian saya tukar fontnya kembali karena fontnya tidak kurang disukai. Kemudian langkah yang pertama apa? Bisa Bapak Ibu dalam merumuskan tadi, kita kan mengambil tadi merumuskan tujuan pembelajaran. Jadi saya ambil lagi topiknya tadi, SMK, kemudian saya ambil tadi merumuskan tujuan pembelajaran ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa tambahkan di sini memahami cara merumuskan tujuan pembelajaran. Terus kemudian yang kedua, memahami bagaimana tujuan pembelajaran diturunkan dari capaian pembelajaran. Nah, jadi karena fontnya terlalu besar lagi, saya kurangi. Nah, kemudian langkah ketiga apa yang kita lakukan? Umpamanya berkoordinasi dengan pengawas, atau kalau pengawas terlalu tinggi ya, rekan sejawat, dan umpamanya Bapak Ibu dengan wakil kurikulum. Jadi kalau saya sarankan yang di sini yang memang betul-betul kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Jadi umpamanya ketika Bapak Ibu berkoordinasi dengan rekan sejawat dan wakil kurikulum, nanti dibikin dokumentasinya. Kemudian mendapatkan umpan balik. Oke, lanjut langkah berikutnya, kita tambahkan lagi contoh di sini. Saya tambahkan. Nah, oke. Nah, ini ya masih di Bapak Ibu kalau susah bisa ini di copy, letakkan di sini jadi tidak mengatur-ngatur font kembali. Nah, silakan Bapak Ibu tulis di sini apa CP-nya. Nah, capaian pembelajaran. Nah, ini saya hapus, kemudian apa tujuan pembelajarannya. Nah, silakan Bapak Ibu kopikan yang sudah Bapak Ibu buat.
di sekolah, saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah membuat tujuan pembelajaran yang diturunkan dari capaian pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, untuk yang diminta di sini itu tidak 1 tahun ya. Yang diminta itu cuma 1 CP. 1 CP itu udah cukup Bapak Ibu. Jadi tidak harus semuanya gitu. Jadi kalau saya memang ambil 1 CP, jadi 1 CP nanti jadi berapa TP. Nah itu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya tambahkan, mungkin Bapak Ibu CP-nya saya ambil aja dari desain yang sebelumnya. CP ini Bapak Ibu kalau susah apa sih CP mata pelajaran saya, silahkan Bapak Ibu lihat juga di ini di keputusan kepala badan, keputusan BSKAP, itu nomor 33 tahun 2022 yang sudah revisian dari 008 gitu ya Bapak Ibu. Di situ sudah ada CP-CP kita dari fase yang paling rendah sampai fase F gitu ya. Ada di situ. Jadi tinggal Bapak Ibu kalau mau cari bisa Bapak Ibu kontrol F. Nah, jadi mau mata pelajaran Bapak Ibu apa? Saya informatika misalnya. Nah, dari informatika nanti ini ada CP-nya, ada elemennya, ada deskripsinya. Nah, ini Bapak Ibu ya, capaian pembelajaran mata pelajaran informatika setiap fase. Karena saya berada di SMK, berarti saya ambil yang fase E-nya. Nanti Bapak Ibu bisa ambil, silahkan di BKASP nomor 033 ya Bapak Ibu ya. Nah ini untuk SMA, SMK, contoh saya ambil yang di sini. Silakan Bapak Ibu copy paste saja kata-kata ini. Ini kan CP-nya sudah ada ya, diberikan sama yang orang kementerian, jadi tidak perlu kita mencarinya gitu ya. Nah silakan Bapak Ibu kopikan. Oh ini saya kasih dulu pengertiannya, tapi tidak Bapak Ibu tidak di situ juga nggak apa-apa. Nah mungkin ini ya fase E, cuman karena mungkin dia kopian dari PDF fontnya, jadi agak sedikit perlu diedit, tapi tidak masalah. Nah kemudian apa tujuannya dari TP ini, apa yang ingin Bapak Ibu turunkan, tujuan pembelajarannya ya, silakan Bapak Ibu turunkan apa TP-nya gitu kan. Bisa 1, bisa 2 dan seterusnya. Jadi tidak harus 1. Kalau di contoh aksi saya itu saya bikin 2 TP, TP1 saya bikin ATP-nya di slide berikutnya, jadi tidak di slide yang sama. Kemudian tapi di depannya saya kasih embel-embel ya Bapak Ibu tentang pengertian CP, apa itu CP, apa itu TP, kemudian apa sih mata pelajaran informatika gitu. Itu juga di copy dari yang ini tadi ya, BKASP nomor 033. Nah kemudian capaiannya apa, kemudian dari situ nanti capaian 1 elemen saja Bapak Ibu, 1 elemen saja yang kita pakai saya turunkan jadi 2 TP. Kemudian dari TP sendiri saya menurunkan menjadi ATP ya. Nah itu yang saya bikin. Selesai Bapak Ibu. Oh 3 ternyata TP yang saya masukkan di sini. Kemudian sampai di ATP-nya. Sebenarnya nggak ada di sini diminta ya, diminta sampai membuat ATP nggak ada. Jadi cuman sampai TP, tapi saya lengkapi aksi nyata saya sampai ATP karena kalau di TP sendiri masih kurang runtut ya. Apa runtutannya? Jadi ingin diperjelas saja. Setelah itu slide berikutnya Bapak Ibu bisa menambahkan dokumentasinya. Jadi ketika membahasnya Bapak Ibu, kalau saya misalnya kan di informatika guru di sekolah nggak cuma saya ada bertiga, jadi otomatis biar ketercapaiannya
tujuan pembelajaran yang akan dicapai sama gitu kan. Jadi kami berdiskusi dulu. Nah, itu ya Bapak Ibu. Kemudian ini dokumentasinya, kemudian karena saya wakil kurikulum tuh saya tidak mungkin berkoordinasi dengan kurikulum, jadi langsung dengan kepala sekolah. Jadi Bapak Ibu buatkan itu dokumentasinya seperti itu ya. Berikutnya Bapak Ibu minta umpan balik. Untuk umpan balik Bapak Ibu saya menggunakan Google Form ya. Saya menggunakan Google Form. Bapak Ibu mohon jangan dicoret-coret. Oke. Nah, ini ya Bapak Ibu, saya bikin pakai Google Form. Kan tidak perlu langkah-langkah membuatnya ya Bapak Ibu. Kalau menggunakan Google Form kayaknya Bapak Ibu sudah tahu semua ya. Apalagi kemarin sudah membuat sampai sertifikat, 1000 sertifikat gitu kan. Nah, ini silakan Bapak Ibu. Kalau saya bikinnya menggunakan Google Form gitu ya. Kemudian nama, jabatannya, kemudian jadi karena apa yang tadi kan saya bikin contohnya yang di depan tadi Bapak Ibu, langkah-langkahnya adalah berkoordinasi dengan rekan sejawat dan wakil kurikulum. Itu harus disesuaikan dengan umpan baliknya. Umpamanya apakah saya sudah mengkomunikasikan tujuan pembelajaran yang telah saya buat gitu ya. Jadi alasannya, ingat Bapak Ibu, untuk umpan balik tidak sangat disarankan atau bahasa kasarnya tidak boleh ketika si pemberi umpan balik itu hanya menjawab ya atau tidak. Itu tidak diperbolehkan gitu ya Bapak Ibu. Jadi harus ada penjelasan dari si pemberi umpan balik gitu ya. Jadi betul-betul bahwa Bapak Ibu itu melakukan koordinasi dengan rekan sejawat atau mungkin dengan guru yang lain. Mungkin Bapak Ibu guru mapel satu-satunya, berarti bisa berkolaborasi contoh dengan mata pelajaran yang lainnya gitu ya Bapak Ibu. Jadi silahkan minta tolong kepada kawannya, karena kita juga sudah, kalau saya kayak tadi bertiga, otomatis saya minta 3 orang yang pasti. Dari ketika melakukan koordinasi tadi saya 3 orang ya Bapak Ibu ya. Jadi saya minta umpan baliknya kepada rekan sejawat, kemudian kepada ibu kepala sekolah juga, kemudian kebetulan ada pengawas juga datang, jadi minta pendapat beliau seperti itu tentang merumuskan TP gitu kan. Nah, ini hasil umpan baliknya. Saya screenshot saja hasil yang ada di hasil dari yang diumpan balik. Jadi Bapak Ibu ini bisa Bapak Ibu, nah ini saya screenshotkan aja, saya tempel saja gambarnya seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi saya tempelkan saja hasilnya ini ke dalam sinyalnya, ke dalam kanvanya. Jadi saya letakkan di sini. Kemudian jangan lupa form umpan baliknya juga kita tampilkan ya Bapak Ibu ya. Kemudian responnya kita tampilkan. Selesai. Saya bikin ini untuk 2 topik Bapak Ibu. Jadi untuk perencanaan pembelajaran SMK dan perencanaan pembelajaran SMA SMK paket C. Jadi bikin 1 dapat 2, itu trik dari saya. Mungkin nanti sebenarnya banyak ya trik yang lain. Mungkin kalau KKTP itu sampai membuat modul aja, tapi memang yang paling mudah itu perencanaan pembelajaran. Kita baru merencanakan. Insya Allah saya kira Bapak Ibu sudah membuat untuk CP, TP, mapel Bapak Ibu sendiri. Mungkin itu saja dari saya, Ibu Tria, sedikit berbagi ilmu. Semoga Bapak Ibu yang belum menyelesaikan aksi nyata bisa menyelesaikan gitu ya. Paling enggak kalau saran saya gitu, saya ketika mungkin ada teman-teman di sekolah yang mungkin Bapak Ibu tahu sendiri yang sudah
mau mendekati pensiun gitu ya. Kita paham juga kondisinya gitu. Padahal beliau pengen juga menyelesaikan aksi nyata. Saya sarankan yang dua ini karena ini yang menurut saya paling mudah gitu ya. Karena kita semua membuat CP, TP dan ATP. Nah, mungkin itu dari saya. Mohon maaf jika ada yang salah penyampaian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, maaf mungkin agak tidak akan terdengar karena di tempat saya sedang hujan deras ya Bapak Ibu ya. Luar biasa deras sekali. Semoga suara saya masih terdengar. Baik Bapak Ibu, untuk sesi tanya jawabnya nanti saja saat Pak Ibnu sudah menyampaikan untuk materi kedua. Kepada Bapak Ibnu Sudarmadi kami persilahkan waktu dan tempatnya. Silakan Pak Ibnu. Setelah Pak Ibnu nanti baru kita masuk sesi tanya jawabnya Pak Ibnu. Air matanya berlinang, mas intannya terkenang. Ibu kami tetap cinta, putramu yang setia menjaga harta pusaka. Oke, udah terdengar Bapak Ibu? Untuk nusa dan bangsa. Baik Bapak Ibu, sudah terdengar ya suara saya. Suaranya kurang terdengar Mas. Sekarang gimana? Sudah? Sudah Masih ya? kecil. Masih terlalu kecil. Sebentar, saya setting sebentar ya Bapak Ibu. Sebentar. Sudah Bu Tria? Terdengar Bu Tria? Sudah Mas, sudah. Oke Bapak Ibu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pada malam hari ini sambil santai ya Bapak Ibu ya. Kita akan coba, tadi sudah oleh pemateri pertama Bu Bara Pariklana Fama dari SMK Negeri 4 Sijunjung. Kita di sini dari SMK Negeri 7 Sijunjung Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah bergabung Bapak Ibu pada malam hari ini. Sebagaimana tema yang kita pilih Bapak Ibu, kita membahas tentang bagaimana membuat aksi nyata di PMM Bapak Ibu, pelatihan mandiri di PMM. Tentu Bapak Ibu sudah sebagian besar melakukan aksi nyata dan sudah mendapatkan sertifikat. Jadi di sini kita hanya berbagi saja Bapak Ibu. Dan aksi nyata yang sudah kita buat, mari kita berbagi. Silahkan nanti share di grup aksi nyata kita, sehingga teman-teman kita nanti yang belum melaksanakan aksi nyata bisa berbagi, bisa melihat aksi nyata kita bagaimana kita membuatnya Bapak Ibu. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, aksi nyata yang kita buat telah divalidasi oleh PMM. Nah, kemudian Bapak Ibu sudah keluar juga beberapa sertifikat, dan nanti Bapak Ibu saya akan membagi di grup kita beberapa aksi nyata yang sudah saya buat, kurang lebih sekitar 14 aksi nyata. Dan nanti Bapak Ibu malam hari ini tadi sudah dibahas juga oleh Bu Bara tentang perencanaan pembelajaran. Kita di sini akan membahas Bapak Ibu tentang bagaimana membuat aksi nyata kita untuk yang disiplin positif Bapak Ibu semuanya. Nah, nanti kita buka terlebih dahulu PMM. Saya coba untuk share screen ya Bapak Ibu. Menunggu sebentar. Oke Bapak Ibu, share screen. Nah, ini Bapak Ibu aksi nyata saya.
mengenai, sudah kelihatan untuk aksi nyatanya ya Bapak Ibu. Aksi nyata PMM membuat keyakinan kelas. Saya memilihnya ada beberapa pilihan ketika kita menyelesaikan modul, 4 modul Bapak Ibu ya, yang di topik disiplin positif Bapak Ibu. Setelah kita menyelesaikan 4 modul disiplin positif, maka baru kita bisa melakukan aksi nyata Bapak Ibu. Aksi nyata di sini Bapak Ibu, kita menerapkannya di sekolah kita masing-masing, dan di sini kebetulan saya mengajar di kelas 12 TKJ 1 SMK Negeri 7 Sijunjung, sehingga saya coba tampilkan bagaimana aksi nyata saya Bapak Ibu. Nanti silahkan juga Bapak Ibu memberikan tanggapannya atau melakukan sharing di grup kita Bapak Ibu bagaimana tentang aksi nyata ini. Di halaman pertama tentu kita akan bikin cover Bapak Ibu seperti ini. Saya masukkan di sini logo Tutwuri Handayani, dan saya masukkan di sini logo PMM Merdeka Mengajar. Dan di sini saya tampilkan juga foto saya Bapak Ibu bersama siswa di depan kelas. Nah, kemudian jangan lupa juga tampilkan temanya Bapak Ibu, judulnya, dan nama kita Bapak Ibu. Nah, di halaman kedua Bapak Ibu semuanya, saya menampilkan tentang pengertian keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas, di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Nah, ini di halaman pertama Bapak Ibu. Untuk desainnya Bapak Ibu bisa Bapak Ibu menggunakan Canva seperti Bu Bara tadi, atau menggunakan PowerPoint misalnya, atau aplikasi yang lainnya. Nah Bapak Ibu, kemudian di halaman ketiga Bapak Ibu, saya menentukan keyakinan kelas bersama siswa. Saya masukkan di sini. Nah, di sini saya menjelaskan tentang mana saya mengajar, kemudian di kelas berapa Bapak Ibu. Nah, kemudian karena saya bukan wali kelasnya, maka saya coba untuk izin dengan wali kelasnya untuk membersamai siswa dalam membuat keyakinan kelas. Nah, ini sebagai aksi nyata Bapak Ibu, dan tidak harus di awal pembelajaran. Nah, karena hanya sekedar aksi nyata, kita cobakan bagaimana membuat sebuah keyakinan kelas bersama siswa. Kemudian di sini tentu saya tuliskan langkah-langkahnya bagaimana menentukan keyakinan kelas. Nah, ada orientasi kepada siswa tentang pentingnya kesepakatan kelas bagi kelancaran proses pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, di sini kita harus berdiskusi dengan siswa bagaimana saling sepakat atau konsekuensi terkait ketika kita membuat kesepakatan. Misalnya Bapak Ibu di labor, ketika kami belajar di labor, maka siswa yang merusak mouse misalnya atau merusak peralatan, maka bagi siswa konsekuensinya adalah memperbaiki peralatan yang sudah dirusak oleh siswa yang bersangkutan atau yang merusaknya Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian Bapak Ibu, di halaman berikutnya kita memberikan orientasi kepada siswa tentang pentingnya kesepakatan kelas bagi kelancaran proses pembelajaran. Nah, di sini saya menampilkan foto saya di depan kelas, Bapak Ibu semuanya. Kemudian menyepakati waktu diskusi kelas. Nah, jadi Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu tampilkan saja foto Bapak Ibu di depan kelas, bagaimana menyepakati waktu diskusi kelas. Pada tahap ini, saya bersama siswa diskusi untuk menentukan keyakinan kelas yang akan diterapkan di kelasnya, dan didapatkan waktu untuk diskusi sekitar 2 jam pembelajaran. Saya memimpin diskusi terkait kesepakatan kelas Bapak Ibu. Nah, ini adalah picture atau gambar di depan 12 TKJ 1 Bapak Ibu bersama siswa. Kemudian di halaman berikutnya saya tampilkan di sini juga sama dengan foto yang sama, dengan di kelas yang sama Bapak Ibu.
Saya memberikan peluang kepada siswa untuk mengungkapkan ide, gagasan, dan masukan terkait dengan keyakinan apa saja yang diterapkan di kelas 12 TKJ 1. Kemudian di sini saya tinggal memberikan umpan balik dari siswa. Setelah itu guru juga memberikan peluang kepada siswa untuk memberikan umpan balik secara bergantian atas gagasan, ide, dan masukan dari siswa lainnya. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, hasil diskusi disimpulkan, disosialisasikan. Di halaman ini Bapak Ibu, dari diskusi bersama siswa kelas 12 TKJ 1, maka diskusi mendapat kesimpulan bersama yang akan jadi keyakinan untuk dilaksanakan bersama-sama dengan penuh komitmen. Hasil tersebut Bapak Ibu, di sini keyakinan yang pertama adalah belajar. Kemudian yang keyakinan kedua adalah senang. Keyakinan ketiga adalah melakukan tugas. Keyakinan 4 saling menghargai, keyakinan kelima merasa aman, yang keyakinan keenam selalu bersikap positif, keyakinan ketujuh senantiasa menjadi yang terbaik, kedelapan percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, kemudian kesembilan senang membantu sesama anggota kelas. Nah ini Bapak Ibu kita tampilkan saja di PowerPoint hasilnya Bapak Ibu setelah kita berdiskusi dengan siswa. Nah kemudian saya membuat posternya Bapak Ibu dengan Canva. Nah, seperti ini desainnya. Bapak Ibu bisa melihat desain hasil tadi saya buat, saya pindahkan ke Canva Bapak Ibu semuanya. Nah, ini poster yang dirancang hasil dari kesepakatan kelas Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, hasil posternya tadi hanya saya sampaikan di grup kelas. Daring 12 TKJ 1 Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian setelah saya tampilkan, baru saya minta juga respon bagaimana menurut kalian dengan poster keyakinan kelas kita ini. Saya diskusikan poster tersebut dengan siswa melalui grup Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, rancangan poster ini saya evaluasi bersama siswa. Saya minta tanggapan dan masukan dari siswa tentang poster keyakinan kelas yang sudah dibuat Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu semuanya, di sini ada siswa yang memberikan tanggapan, di sini ada siswa yang memberikan masukan. Saya screenshot Bapak Ibu, kemudian saya paste di sini. Saya tempelkan di sini Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian setelah itu saya tampilkan lagi Bapak Ibu. Ini masih evaluasi dari tadi ya Bapak Ibu, tanggapan dan masukan siswa dari poster keyakinan kelas kita. Kita minta siswa untuk memberikan tanggapannya Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah banyak siswa yang memberikan tanggapan dari posternya Bapak Ibu. Ini akan menunjukkan kepada tim validasi dari PMM sendiri bahwasanya kita tidak sendiri dalam membuat dan melaksanakan aksi nyata. Di sini ada Gilang, ada Sahrul, kemudian ada Dimas, nah kemudian ada Fahrul, Fani, Cynthia, dan banyak lagi Bapak Ibu siswa-siswa yang memberikan tanggapannya. Nah ini masih ada lagi Jana, kemudian ada Rama. Nah Bapak Ibu, konsekuensi kita buat juga di sini jika ada kesepakatan yang dilanggar perlu diputuskan Bapak Ibu. Nah, ini konsekuensinya Bapak Ibu, contoh dari pelanggaran terhadap keyakinan kelas, maka konsekuensinya ketika belajar mengerjakan tugas dari guru. Nah, kalau senang konsekuensinya memberikan senyuman kepada semua teman. Jadi tidak merengut, kemudian tidak menghujat dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau yang melakukan tugas itu mengerjakan tugas yang tidak dikerjakan ketika salah satu siswa misalkan Bapak Ibu diberikan tugas, nah kemudian tidak mengerjakannya, maka siswa tersebut konsekuensinya adalah mengerjakan tugas tersebut Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk saling menghargai ketika ada siswa yang itu tidak menghargai kawannya, misalnya berbicara di depan tapi dia juga berbicara di belakang, atau misalnya ketika temannya itu sedang belajar diganggunya,
dan lain sebagainya, atau menyebut nama orang tua, menghina dan lain sebagainya, maka itu adalah contoh-contoh sikap yang tidak menghargai. Maka apa konsekuensinya? Siswa tersebut kita minta untuk meminta maaf. Ya, siswa tersebut sadar bahwasanya ketika melakukan kesalahan tersebut, siswa akan meminta maaf. Nah, nanti Bapak Ibu, kesepakatan ini, siswa yang sudah memahami konsekuensi ini, dia akan meminta maaf. Kemudian merasa aman Bapak Ibu, merasa aman ini konsekuensinya adalah ketika ada siswa lainnya atau misalnya kelas dibuat tidak aman oleh salah seorang siswa atau beberapa siswa, maka meminta maaf dan tidak mengulangi perbuatannya Bapak Ibu. Nah, untuk keyakinan selalu bersikap positif, maka Bapak Ibu konsekuensinya adalah ke depan kelas dan membaca kata-kata motivasi dari Ki Hajar Dewantara. Ini contohnya saja ya Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh membuat yang lainnya. Misalnya anak tersebut tidak bersikap positif. Nah, banyak ya Bu ya sikap-sikap negatif lainnya. Nah, kemudian Bapak Ibu senantiasa menjadi yang terbaik. Nah, ini maksudnya Bapak Ibu konsekuensinya ke depan kelas dan menyatakan tekadnya untuk menjadi yang terbaik, untuk memberikan sikap, untuk memberikan semangat saling berkompetisi Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang terbaik di sini bukan berarti dia adalah yang mendapatkan nilai tertinggi Bapak Ibu, belum tentu juga. Nah, yang terbaik di sini belum tentu yang juara kelas, belum tentu juga Bapak Ibu. Terbaik di bidangnya masing-masing Bapak Ibu, karena siswa kita juga heterogen, memiliki kemampuan, memiliki kelebihan yang berbeda-beda. Kemudian Bapak Ibu percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Meminta maaf konsekuensinya memperbaiki atau mengembalikan barang milik orang lain. Jadi Bapak Ibu, ketika siswa kita merusak barang temannya, atau ketika siswa kita mengambil barang temannya, maka konsekuensinya Bapak Ibu meminta maaf dan memperbaiki barang yang dirusaknya atau mengembalikan barang tersebut. Nah, kemudian senang membantu sesama anggota kelas Bapak Ibu. Nah, di sini konsekuensinya saya buat memberikan waktu pada siswa untuk menyatakan siap membantu lainnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sikap untuk saling tolong-menolong ditunjukkan pada keyakinan kelas ini. Kemudian Bapak Ibu, dari hasil evaluasi ini pada halaman berikutnya Bapak Ibu, saya membuat dari hasil evaluasi, maka siswa sudah sepakat untuk menambahkan satu keyakinan lagi, yaitu ruang kelas yang nyaman, indah, dan bersih. Nah, maka setelah kita evaluasi tadi Bapak Ibu dengan siswa, ada tambahannya, yaitu ruang kelas yang nyaman, indah, dan bersih. Nah, kita tambahkanlah Bapak Ibu pada keyakinan kelasnya. Nah, ini dokumentasinya Bapak Ibu. Kita diskusi dengan siswa seperti yang disampaikan oleh Bu Bara Bariklana Fama tadi, bahwa dokumentasi sangat penting ditampilkan. Karena ini termasuk salah satu yang paling penting untuk divalidasi. Kemudian di sini juga masih dokumennya Bapak Ibu, kurang lebih 4. Ketika Bapak Ibu nanti tidak menampilkan dokumentasi, maka biasanya itu hasil validasinya akan direvisi Bapak Ibu untuk memasukkan dokumentasinya. Nah, ini dokumentasi dengan diskusi dengan rekan sejawat. Silakan Bapak Ibu ambil gambar yaitu dengan teman-teman yang sedang berdiskusi Bapak Ibu. Nah, di sini ada teman-teman rekan-rekan guru kita Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu meminta umpan balik pada siswa membuat form dengan pertanyaan-pertanyaan. Melibatkanmu saat mendiskusikan keyakinan kelas, menjelaskan fungsi dan kegunaan keyakinan kelas sehingga kamu memahaminya, sering mendiskusikan denganmu tentang keyakinan kelas. Nah, ini form umpan balik pada siswa. Nah, Bapak Ibu, untuk membuat umpan balik ini, sama dengan Bu Bara tadi, saya menggunakan Google Form Bapak Ibu.
karena sangat mudah dan praktis dan mudah juga diakses oleh siswa. Tapi saya juga pernah membuat umpan balik itu dengan tulis tangan Bapak Ibu, dengan kertas, kemudian saya bagikan kepada rekan-rekan sejawat saya dan saya bagikan juga kepada siswa untuk meminta umpan balik. Maka Bapak Ibu, di sini pertanyaan-pertanyaannya, nah apakah Ananda dilibatkan ketika diskusi tentang membuat keyakinan kelas? Apakah Bapak Ibnu Sudarmadi menjelaskan tentang keyakinan kelas sehingga kamu memahami? Apakah Bapak Ibnu Sudarmadi sering mendiskusikan dengan dirimu tentang keyakinan kelas? Nah Bapak Ibu, membuat ini bagaimana? Nanti akan saya jelaskan ya Bapak Ibu di akhir materi ini untuk membuat keyakinan kelasnya, untuk membuat umpan baliknya dengan Google Form. Nah Bapak Ibu, selanjutnya ini umpan baliknya siswa. Nah di sini Bapak Ibu ada Waladi 12-3J1. Nah kemudian dijawab iya senang. Nah ini sebenarnya kurang pas ya Bapak Ibu, harus ada penjelasannya. Nah ini kemudian ada beberapa siswa ternyata menjawabnya cukup dengan penjelasan. Jadi diusahakan bukan yang seperti ini ya Bapak Ibu, tapi diusahakan memang dengan penjelasan. Nah seperti ini. Ya, saya dilibatkan untuk diskusi ini. Kemudian, ya beliau menjelaskan dan saya paham. Ya, sering. Ini sudah agak panjang. Kemudian di sini ada juga siswa, yang namanya siswa Bapak Ibu, kita tidak bisa mengarahkan terlalu ketat sehingga ini jawabnya. Ya, kemudian ya Pak Ibnu menjelaskan secara detail kepada murid-muridnya. Kemudian di sini senang. Kemudian kita lihat Bapak Ibu. Nah, ini jawabannya lumayan panjang. Nah, ini Safri Arianto. Nah, seperti ini seharusnya jawabannya Bapak Ibu. Nah, ini saya share di grup, kemudian siswa menjawabnya masing-masing. Umpan baliknya Bapak Ibu. Cukup banyak siswa yang mau memberikan umpan balik. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini hasil rekapnya Bapak Ibu dari Google Form tadi. Kita masukkan ke Excel sehingga kita bisa merekap dari umpan balik siswa tersebut Bapak Ibu. Ini rekapnya. Nah, untuk membuat form umpan baliknya Bapak Ibu dari guru sama, saya juga membuatnya dari Google Form Bapak Ibu semuanya. Kemudian Bapak Ibu, untuk umpan baliknya saya screenshot juga Bapak Ibu, saya share di grup sekolah Bapak Ibu, meminta umpan balik dari rekan-rekan guru. Nah, di sini saya men-screenshotnya dan ini Bapak Kepala Sekolah kami Bapak Ibu. Saya ambil fotonya, saya masukkan ke sini dan ini umpan baliknya Bapak Ibu. Di sini juga Bapak Ibu, saya minta umpan balik dari rekan sejawat Bapak Ibu, dan sini mohon maaf ya ada suara anak saya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, saya tampilkan juga foto teman-teman saya di sini yang memberikan umpan balik. Nah, seperti ini. Kemudian terakhir jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih. Nah, Bapak Ibu, saya sedikit menjelaskan bagaimana untuk membuat Google Form-nya Bapak Ibu. Nah, Google Form-nya Bapak Ibu, ini yang share screen ya. Yang lainnya Google Form-nya saya share screen lagi. Ini Bapak Effendius Dode, mohon maaf share screen-nya aktif. Saya share screen untuk bagaimana kita membuat Google Form-nya ya Bapak Ibu. Saya buka Google Form.
di sini kita bisa menggunakan yang sudah ada atau mau blank form. Misalkan saya menggunakan ini ya Bapak Ibu ya, template yang sudah ada, yang ada disediakan oleh Google Form. Worksheet namanya. Nah, di sini kita bisa mengganti-gantinya. Nah, pertama saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu bagaimana kita mengganti hidden gambarnya ini ya Bapak Ibu ya. Ini customize temanya. Kemudian Bapak Ibu image uploadnya Bapak Ibu klik. Nah, dia akan mencari nanti pilihannya di sini, boleh Bapak pilih tema atau kita upload dari komputer kita. Nah, ini Bapak Ibu gambar-gambarnya bisa kita masukkan ke dalam komputer kita, mana yang mau kita masukkan sebagai gambar di atas. Contoh misalnya ini Bapak Ibu. Kita masukkan gambarnya ini yang sudah kita siapkan sebelumnya, boleh pakai Canva Bapak Ibu untuk membuatnya atau pakai aplikasi yang lainnya. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah berubah. Cuman ini memang aksi nyata kriteria pencapaian tujuan pembelajaran. Kemudian di sini Bapak Ibu kita ganti juga judulnya. Di sini nama dari Google Form-nya misalnya aksi disiplin positif. Di sini worksheet title-nya kita rubah umpan balik dari guru. Nah, baru kita edit di sini juga form umpan balik aksi nyata PMM. Nah, nama tentu kita butuhkan Bapak Ibu, nama dari untuk yang memberikan umpan balik. Email bisa juga kita butuhkan. Image title-nya Bapak Ibu saya kira tidak perlu, jadi kita klik saja di sini, kita buang. Nah, kemudian ini juga tidak perlu untuk question about this topic. Optionnya kita yang sini Bapak Ibu kita hapus. Nah, ini juga kita hapus. Nah, tinggal ini kita hapus juga Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu semuanya kita tambahkan untuk permintaan Bapak Ibu, permintaan tanggapan dari aksi nyata kita dengan klik plus ini, add question. Kemudian Bapak Ibu kita buat pertanyaannya. Ini kita pilih untuk short answer. Nah, di sini kita buat pertanyaannya atau questionnya, misalnya mohon tanggapan dari aksi nyata yang saya. Nah, aksi nyata yang kita buat tadi Bapak Ibu kita share ke grup sekolah kita Bapak Ibu, kemudian kita kirimkan di grup juga form ini Bapak Ibu. Nah, ini short answer aja, mohon tanggapan dari aksi nyata yang saya buat. Nah, kemudian saya tambahkan lagi misalnya short answer juga Bapak Ibu, kemudian ditulis di sini apakah aksi nyata yang saya buat ini bermanfaat untuk sekolah misalnya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Short answer juga kalau perlu require ini artinya menunjukkan bahwasanya ini wajib Bapak Ibu untuk diisi. Nah, kalau misalnya kita abaikan, tidak kita aktifkan, maka ini bisa tidak diisi, kemudian hanya disubmit saja. Nah, Bapak Ibu, bagaimana untuk men-share-nya? Kita lihat di responnya Bapak Ibu, kita di settingnya. Ini Bapak Ibu jangan lupa untuk menghilangkan dari responnya ini supaya bisa di-share nanti. Ini ya Bapak Ibu ya. Restrict to user in Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia and its trust organization. Maka ini kita hilangkan. Supaya memakai user selain user akun belajar, rekan-rekan kita bisa memberikan umpan balik Bapak Ibu. Nah, untuk settingannya di situ, bagaimana untuk membagikannya? Kita klik send Bapak Ibu semuanya, kemudian kita klik
tautan linknya ini Bapak Ibu, shorten URL Bapak Ibu, kita klik ini, kemudian kita copy. Baru Bapak Ibu kita masukkan ke grup WhatsApp kita Bapak Ibu. Nah, setelah kita kopikan Bapak Ibu di grup WhatsApp, kita minta bantuannya kepada kawan-kawan kita untuk memberikan tanggapan. Bagaimana tanggapannya Bapak Ibu? Di sini, di respon ini untuk melihat tanggapannya. Maka nanti kita screenshot Bapak Ibu tanggapannya. Contoh misalnya Bapak Ibu, saya memberikan tanggapannya dari saya sendiri, saya buka di sini. Kemudian saya paste di sini Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu kan hasilnya. Misalnya kita jawab nama Ibnu Sudarmadi, email @gmail.com. Mohon tanggapan dari aksi nyata yang saya buat. Aksi nyata tersebut sudah cukup baik, namun dokumentasinya lebih baik ditambahkan lagi. Nah, kemudian cukup bermanfaat dan bisa diterapkan di kelas masing-masing. Seperti ini, kemudian kita coba submit. Kita lihat Bapak Ibu. Nah, di responnya sudah ada seperti ini. Ini Bapak Ibu sudah direspon oleh satu, dan kebetulan memang baru saya sendiri ya di sini ya. Nah, ini responnya sudah seperti ini Bapak Ibu. Ini bisa kita screenshot Bapak Ibu, kemudian ini ya kita screenshot seperti ini. Kemudian kita paste di PowerPoint kita. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk bagaimana melihat rekapnya semuanya dengan Excel tadi Bapak Ibu, ini dia link to sheet. Kita create untuk membuatnya Bapak Ibu. Kita tunggu, kemudian disinilah kita bisa melihat hasil tanggapan dari rekan-rekan kita. Kemudian baru ini kita download seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini yang kita nanti PDF ya atau Excel, kemudian kita tampilkan di aksi nyata kita. Nah, lihat Bapak Ibu, mana tadi yang untuk Excelnya Bapak Ibu, lewat ya. Nah, nih contohnya hasil rekap Bapak Ibu dari ini, kalau ini dari siswa ya Bapak Ibu ya. Nah, bisa juga dari rekan sejawat Bapak Ibu semuanya. Oke Bapak Ibu guru hebat, saya yakin Bapak Ibu sudah memiliki aksi nyata, dan silahkan Bapak Ibu memberikan tanggapannya kepada kita semuanya. Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu semuanya, guru-guru hebat telah bergabung pada komunitas belajar kita. Dan tidak lupa kita senantiasa selalu berbagi, belajar, dan meningkatkan kompetensi kita. Atas perhatian dari Bapak Ibu semuanya, kami mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tria. Mohon maaf Bapak Ibu, ternyata Bu Tria tadi hujan deras, kemudian banyak petir menyambar sehingga keluar dari Zoom. Nah, link absennya Bapak Ibu ya, saya bagikan nanti. Bu Trianya masuknya sebagai, oh ini dia.
Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati.